jika setiap pikiran yang melintas di benak Anda, setiap harapan, setiap ketakutan, setiap doa yang tak terucap, tidak hanya berhenti di dalam kepala, tetapi benar-benar meninggalkan jejak di dalam tubuh Anda. Bukan sekedar perasaan atau emosi yang sementara, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih misterius. Sebuah pesan yang sampai hingga ke inti sel Anda. Selama berabad-abad, manusia percaya bahwa takdir tubuh ditulis sepenuhnya oleh DNA, seolah-olah ia adalah kitab yang tertutup dan tak bisa diubah. Namun dalam beberapa dekade terakhir, sebuah gagasan mengejutkan mulai muncul dari dunia sains, bahwa gen kita mungkin tidak sekeras takdir yang kita bayangkan. Dan di balik penemuan ini, tersembunyi pertanyaan yang jauh lebih berani. Mungkinkah pikiran manusia mempengaruhi cara DNA bekerja? Di laboratorium modern, para ilmuwan menyebut fenomena ini dengan satu kata yang terdengar teknis namun syarat makna: epigenetik. Sebuah bidang yang mempelajari bagaimana gen dapat dihidupkan atau dimatikan tanpa mengubah kode dasarnya. Lingkungan, makanan, pengalaman hidup, bahkan stres dan emosi ternyata mampu mengubah cara gen diekspresikan. Tetapi di pinggiran sains arus utama, beberapa pemikir mulai bertanya lebih jauh. Jika emosi dan pengalaman bisa mengubah ekspresi gen, maka apa sebenarnya peran kesadaran? Apakah pikiran hanyalah penonton yang pasif dalam tubuh kita, atau justru seorang penulis diam yang perlahan menyunting naskah biologis kita? Pertanyaan ini membawa kita ke wilayah yang sering disebut oleh sebagian orang sebagai epigenetik kuantum, sebuah gagasan yang masih kontroversial tetapi memancing rasa ingin tahu yang luar biasa. Di titik pertemuan antara biologi, fisika kuantum, dan kesadaran manusia, muncul kemungkinan bahwa pikiran bukan hanya fenomena psikologis, melainkan juga kekuatan yang berinteraksi dengan realitas biologis kita. Ide ini terdengar hampir seperti kisah dari tradisi kuno, bahwa niat, keyakinan, dan kesadaran memiliki kekuatan untuk membentuk tubuh. Dan menariknya, sebagian dari intuisi kuno itu kini mulai menemukan gema samar di dalam penelitian ilmiah modern. Namun berhati-hatilah, karena disinilah banyak kesalahpahaman lahir. Di satu sisi, ada klaim yang terlalu fantastis, seolah pikiran bisa secara ajaib menulis ulang DNA sesuka hati. Di sisi lain, ada skeptisisme keras yang menolak kemungkinan apapun di luar mekanisme biologi klasik. Kebenaran seringkali tersembunyi di antara keduanya, seperti cahaya yang hanya terlihat ketika mata terbiasa dengan kegelapan. Untuk memahami apakah pikiran benar-benar dapat mempengaruhi DNA, kita harus melangkah perlahan, menelusuri sejarah gagasan ini, memahami bagaimana gen sebenarnya bekerja, dan melihat bagaimana kesadaran manusia mungkin memainkan peran yang jauh lebih halus daripada yang pernah kita bayangkan. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami sesuatu yang lebih dari sekedar sains. Kita akan menjelajahi bagaimana peradaban kuno memandang hubungan antara pikiran dan tubuh, mengapa sebagian pengetahuan ini pernah dianggap mistis, dan bagaimana sains modern mulai membuka pintu yang lama tertutup. Kita juga akan melihat bagaimana keyakinan, niat, dan keadaan batin seseorang mungkin beresonansi dengan tubuhnya sendiri, bukan sebagai sihir, tetapi sebagai mekanisme yang sangat halus. Karena mungkin jauh di dalam sel kita terdapat sistem yang tidak hanya merespon dunia luar, tetapi juga mendengarkan dunia batin kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah pikiran dapat mengubah DNA. Pertanyaan yang lebih dalam adalah ini: apakah kesadaran manusia memiliki hubungan yang lebih intim dengan tubuhnya daripada yang pernah diajarkan kepada kita? Dan jika benar demikian, maka setiap pikiran yang kita pelihara mungkin bukan sekedar bayangan di dalam kepala, melainkan sinyal yang perlahan membentuk siapa kita di tingkat paling dasar kehidupan. Disinilah misterinya bermula. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam misteri ini, ada satu hal kecil yang ingin saya tahu dari Anda yang sedang menonton sekarang. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyaksikan video ini dan sejauh mana perjalanan gagasan ini telah sampai kepada Anda. Menarik sekali membayangkan bahwa percakapan tentang pikiran, kesadaran, dan rahasia tubuh manusia ini sedang didengar di berbagai tempat yang mungkin sangat jauh satu sama lain. Dari kota-kota besar yang penuh cahaya hingga desa-desa yang sunyi di bawah langit malam, setiap penonton membawa kisah hidupnya sendiri. Karena pada akhirnya,
topik yang kita bahas hari ini bukan hanya tentang teori ilmiah, tetapi tentang pengalaman manusia yang sangat pribadi, tentang bagaimana pikiran kita mungkin berinteraksi dengan tubuh yang kita huni setiap hari. Jika kita menengok jauh ke belakang, gagasan bahwa pikiran memengaruhi tubuh sebenarnya bukanlah hal baru. Ribuan tahun sebelum laboratorium genetika modern berdiri, berbagai peradaban kuno telah berbicara tentang hubungan misterius antara kesadaran dan kehidupan fisik. Dalam tradisi filsafat timur, pikiran dianggap sebagai sumber energi yang mampu memengaruhi keseimbangan tubuh. Sementara di dunia kuno Timur Tengah, para pemikir spiritual sering menggambarkan manusia sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan antara jiwa, akal, dan tubuh. Bagi mereka, apa yang terjadi di dalam batin seseorang tidak pernah benar-benar terpisah dari kondisi jasmaninya. Di beberapa manuskrip kuno yang masih tersisa hingga hari ini, terdapat gagasan yang terdengar hampir seperti bisikan dari masa lalu, bahwa niat yang kuat, keyakinan yang tulus, dan keadaan hati seseorang dapat memengaruhi kesehatan dan umur panjangnya. Pada masa itu, tentu saja tidak ada istilah DNA, tidak ada mikroskop yang mampu melihat inti sel, dan tidak ada laboratorium genetika. Namun intuisi mereka tentang hubungan antara pikiran dan tubuh begitu kuat sehingga konsep tersebut menjadi bagian dari kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka mungkin tidak memiliki bahasa ilmiah modern, tetapi mereka memahami sesuatu yang sangat mendasar tentang manusia. Menariknya, dalam banyak tradisi kuno, pengetahuan semacam ini tidak selalu diajarkan secara terbuka. Ia sering dibungkus dalam simbol, cerita, dan ajaran yang hanya dipahami oleh mereka yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ada keyakinan bahwa kekuatan pikiran adalah sesuatu yang harus dipahami dengan kebijaksanaan, bukan sekedar rasa ingin tahu. Karena jika manusia benar-benar memahami pengaruh batinnya terhadap tubuh dan kehidupannya, maka tanggung jawabnya terhadap pikiran sendiri menjadi jauh lebih besar. Pikiran bukan lagi sekedar lintasan acak, melainkan sesuatu yang memiliki konsekuensi. Ketika revolusi ilmiah modern dimulai beberapa abad yang lalu, alam semesta mulai dipahami sebagai mesin raksasa yang bekerja melalui hukum fisika yang kaku dan dapat diprediksi. Tubuh manusia dipandang seperti sistem biologis yang sepenuhnya dikendalikan oleh reaksi kimia dan kode genetika. Dalam kerangka ini, pikiran sering dianggap hanya sebagai hasil sampingan aktivitas otak, bukan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh nyata terhadap tubuh. Selama bertahun-tahun, gagasan kuno tentang hubungan mendalam antara kesadaran dan biologi perlahan-lahan dianggap sebagai metafora spiritual semata. Namun pada akhir abad ke-20, sebuah penemuan mulai mengguncang keyakinan lama itu. Para ilmuwan menemukan bahwa DNA ternyata bekerja tidak seperti program komputer yang sepenuhnya tetap. Sebaliknya, ia lebih mirip sebuah instrumen musik yang dapat dimainkan dengan cara berbeda, tergantung pada lingkungan dan sinyal yang diterimanya. Penemuan inilah yang kemudian melahirkan bidang ilmu epigenetika. Tiba-tiba, gen tidak lagi terlihat sebagai takdir yang mutlak, tetapi sebagai potensi yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan oleh berbagai faktor. Dari titik inilah beberapa ilmuwan, filosof, dan peneliti kesadaran mulai mengajukan pertanyaan yang lebih berani. Bukan lagi sekedar apakah lingkungan memengaruhi gen, tetapi apakah keadaan kesadaran manusia juga memainkan peran yang lebih dalam proses itu. Sebagian orang menyebut kemungkinan ini sebagai jembatan antara biologi dan kesadaran, sebuah wilayah yang masih dipenuhi misteri. Dan untuk memahami seberapa jauh kemungkinan itu benar, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana gen sebenarnya bekerja di dalam tubuh kita. Disitulah perjalanan kita akan jauh lebih menarik. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan diri Anda sejenak untuk benar-benar hadir di momen ini. Tarik napas perlahan, biarkan pikiran Anda sedikit tenang, dan dengarkan setiap kata dengan santai, tanpa perlu terburu-buru memahami semuanya sekaligus. Banyak ide yang akan kita bahas di bagian ini mungkin terasa baru, bahkan sedikit menggugah cara kita memandang tubuh dan pikiran. Jadi biarkan saja alurnya mengalir, seperti sebuah cerita yang perlahan membuka rahasianya. Semakin tenang Anda mendengarkan, semakin mudah pikiran Anda menangkap hubungan-hubungan halus yang mungkin sebelumnya tidak pernah Anda sadari. Dan semakin lama Anda mengikuti perjalanan ini, Anda mungkin mulai melihat tubuh Anda dengan cara yang benar-benar berbeda. Untuk memahami apakah pikiran dapat memengaruhi DNA, kita harus terlebih dahulu mengenal apa sebenarnya DNA itu. Di dalam hampir setiap sel tubuh manusia, terdapat molekul panjang yang menyimpan instruksi kehidupan.
seperti sebuah perpustakaan raksasa yang berisi miliaran huruf biologis. Instruksi ini menentukan banyak hal tentang kita, warna mata, bentuk tubuh, hingga kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Selama puluhan tahun, para ilmuwan menganggap DNA seperti kitab yang tidak bisa diubah, seolah-olah setiap halaman sudah ditulis sejak kita lahir. Namun pandangan itu ternyata terlalu sederhana untuk menggambarkan realitas yang jauh lebih kompleks. Bayangkan DNA seperti sebuah piano besar yang memiliki ribuan tuts. Gen adalah tuts-tuts itu. Tetapi musik yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada keberadaan tuts tersebut, melainkan pada bagaimana mereka dimainkan. Dua orang bisa memiliki piano genetika yang hampir sama, namun menghasilkan musik biologis yang sangat berbeda. Inilah inti dari epigenetik, sebuah sistem yang menentukan gen mana yang diaktifkan, mana yang diredam, dan kapan mereka harus bekerja. Seolah-olah ada lapisan pengatur di atas DNA yang bertugas mengarahkan bagaimana informasi genetik digunakan. Lapisan pengatur ini bekerja melalui sinyal-sinyal kimia kecil yang menempel pada DNA atau pada protein yang membungkusnya. Sinyal ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal: pola makan, kualitas tidur, tingkat stres, hingga pengalaman hidup yang mendalam. Ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang berkepanjangan, misalnya, tubuh akan menghasilkan hormon tertentu yang dapat memicu perubahan epigenetik. Sebaliknya, keadaan tenang, rasa syukur, dan keseimbangan emosi juga dapat memicu respons biologis yang berbeda. Tubuh kita ternyata terus-menerus membaca keadaan internal kita, seperti seorang penerjemah yang mengubah pengalaman menjadi bahasa biologis. Disinilah peran pikiran mulai terasa menarik. Setiap pikiran yang kita miliki hampir selalu disertai emosi tertentu, dan setiap emosi memiliki jejak kimianya sendiri di dalam tubuh. Ketika seseorang tenggelam dalam ketakutan, otak akan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ketika seseorang merasakan kedamaian atau harapan, tubuh memproduksi molekul yang berbeda, oksitosin, serotonin, dan berbagai zat lain yang memengaruhi sistem biologis kita. Dari sudut pandang epigenetik, semua sinyal kimia ini adalah pesan yang dapat memengaruhi bagaimana gen bekerja. Tetapi di titik ini, kita harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam kesalahpahaman yang terlalu sederhana. Pikiran tidak secara ajaib menulis ulang kode DNA seperti seorang penulis yang mengganti kata dalam buku. Yang terjadi jauh lebih halus daripada itu. Pikiran memengaruhi keadaan emosional. Emosi memicu reaksi kimia, dan reaksi kimia inilah yang kemudian dapat memengaruhi sistem epigenetik. Ini bukan sihir instan, melainkan jaringan interaksi yang kompleks antara kesadaran, otak, hormon, dan sel. Tetapi ada satu fakta yang sering membuat para peneliti terdiam sejenak. Beberapa perubahan epigenetik yang dipicu oleh pengalaman hidup ternyata tidak selalu berhenti pada satu generasi saja. Dalam beberapa kasus, perubahan ini dapat diwariskan kepada keturunan. Artinya, pengalaman emosional seseorang, stres berat, trauma, bahkan pola hidup dapat meninggalkan jejak biologis yang memengaruhi generasi berikutnya. Seolah-olah tubuh menyimpan memori yang jauh lebih dalam daripada sekedar ingatan di dalam otak. Jadi, ketika kita bertanya, apakah pikiran dapat mengubah DNA? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah ini: seberapa dalam pikiran dapat memengaruhi lingkungan biologis di dalam tubuh kita? Karena jika pikiran mampu membentuk keadaan kimia tubuh secara konsisten dari hari ke hari, maka secara perlahan ia mungkin ikut mengarahkan bagaimana gen kita diekspresikan. Dan ketika kita mulai memahami hubungan halus ini, kita mungkin menyadari bahwa pikiran bukan sekedar pengamat dalam tubuh kita. Ia bisa jadi adalah salah satu pemain utama dalam orkestra kehidupan yang berlangsung di setiap sel kita. Sekarang bayangkan tubuh manusia sebagai sebuah kerajaan yang sangat luas, dipenuhi miliaran sel yang bekerja tanpa henti setiap detiknya. Setiap sel memiliki tugasnya sendiri, seperti para penjaga, pembangun, dan utusan yang menjaga keseimbangan kehidupan. Namun yang sering kita lupakan adalah bahwa seluruh kerajaan ini terus-menerus menerima sinyal, tidak hanya dari makanan yang kita makan atau udara yang kita hirup, tetapi juga dari dunia batin yang kita bawa kemanapun kita pergi. Pikiran, emosi, dan keyakinan kita diam-diam menjadi bagian dari arus informasi yang mengalir di dalam tubuh. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa otak manusia bukan hanya pusat pemikiran, tetapi juga pusat penerjemah realitas.
Setiap kali kita memikirkan sesuatu, otak menafsirkan pikiran itu seolah-olah ia adalah pengalaman nyata. Jika seseorang membayangkan ancaman atau terus-menerus tenggelam dalam kekhawatiran, tubuh dapat bereaksi hampir sama seperti ketika bahaya itu benar-benar terjadi. Jantung berdetak lebih cepat, hormon stres dilepaskan, sistem imun berubah cara kerjanya. Dalam jangka panjang, keadaan biologi seperti ini dapat mempengaruhi sistem epigenetik yang mengatur gen. Disinilah muncul sebuah paradoks yang menarik. Pikiran manusia mampu menciptakan dunia yang sangat nyata di dalam tubuh, bahkan ketika peristiwa itu hanya terjadi di dalam imajinasi. Para peneliti menemukan bahwa visualisasi mental, meditasi, dan keadaan fokus tertentu dapat memicu perubahan fisiologis yang terukur. Denyut jantung berubah, aktivitas otak bergeser, dan beberapa gen yang terkait dengan stres atau peradangan dapat menunjukkan perubahan ekspresi. Walaupun penelitian ini masih terus berkembang, hasil awalnya cukup untuk membuat banyak ilmuwan mulai mempertimbangkan kembali hubungan antara kesadaran dan biologi. Namun, ketika istilah seperti epigenetik kuantum mulai muncul dalam diskusi populer, banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang terlalu fantastis. Ada yang mengira bahwa pikiran dapat secara langsung memanipulasi DNA, seperti seorang programmer yang mengedit kode komputer. Di sisi lain, sebagian ilmuwan menolak istilah tersebut karena sering digunakan tanpa dasar ilmiah yang jelas. Kebenarannya mungkin berada di tengah-tengah, bahwa kesadaran memang mempengaruhi tubuh, tetapi melalui jalur biologis yang sangat kompleks dan tidak selalu mudah dipahami. Fisika kuantum sendiri sebenarnya tidak secara langsung berbicara tentang pikiran yang mengubah DNA. Ia berbicara tentang dunia partikel yang sangat kecil, di mana realitas tidak selalu bersifat pasti seperti yang kita bayangkan. Partikel dapat berada dalam beberapa kemungkinan sekaligus hingga diukur, dan hubungan antar partikel bisa terjadi melampaui jarak yang tampaknya mustahil. Beberapa pemikir mencoba menghubungkan konsep ini dengan kesadaran manusia, dengan gagasan bahwa pengamat memiliki peran dalam membentuk realitas. Tetapi sampai hari ini, hubungan langsung antara mekanika kuantum dan ekspresi gen masih menjadi wilayah yang penuh perdebatan. Meski begitu, ada satu hal yang semakin jelas. Tubuh manusia adalah sistem yang sangat sensitif terhadap informasi. Sel-sel kita tidak hanya merespons molekul kimia, tetapi juga medan listrik kecil, getaran, dan pola sinyal yang rumit. Otak sendiri bekerja melalui impuls listrik yang membentuk jaringan komunikasi luar biasa kompleks. Ketika pikiran berubah, pola aktivitas otak juga berubah, dan perubahan itu dapat mempengaruhi sistem saraf, hormon, hingga kekebalan tubuh. Semua jalur ini pada akhirnya dapat mempengaruhi bagaimana gen digunakan oleh sel. Ada pula fenomena yang jarang dibicarakan tetapi sangat menarik bagi para peneliti, efek keyakinan. Dalam dunia medis, kita mengenalnya sebagai placebo effect. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa ia sedang menerima pengobatan yang akan menyembuhkannya, tubuhnya seringkali menunjukkan perubahan biologis nyata, bahkan ketika obat tersebut sebenarnya tidak mengandung bahan aktif. Rasa sakit dapat berkurang, sistem imun dapat meningkat, dan proses penyembuhan dapat dipercepat. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan dan harapan bukan sekedar pengalaman psikologis, tetapi juga kekuatan yang mempengaruhi biologi tubuh. Dari sudut pandang ini, pikiran manusia terlihat seperti arsitek halus yang bekerja melalui banyak lapisan sekaligus. Ia tidak mengukir DNA secara langsung, tetapi ia mempengaruhi emosi, hormon, sistem saraf, dan lingkungan seluler tempat gen beroperasi. Semua jalur ini pada akhirnya bertemu di titik yang sama, ekspresi gen yang menentukan bagaimana sel berfungsi. Dan ketika kita mulai melihat gambaran besar ini, sebuah kemungkinan yang menarik muncul. Mungkin pikiran bukanlah penguasa mutlak tubuh, tetapi ia juga bukan sekedar penumpang yang tidak memiliki pengaruh sama sekali. Pertanyaan yang tersisa sekarang jauh lebih dalam daripada sekedar apakah pikiran dapat mengubah DNA. Pertanyaannya adalah sejauh mana kesadaran manusia dapat membentuk kondisi internal tubuhnya sendiri dari waktu ke waktu. Jika pikiran dapat mempengaruhi hormon, sistem saraf, dan keseimbangan biologis kita secara konsisten, maka secara perlahan ia mungkin membantu mengarahkan arah kesehatan, ketahanan tubuh, bahkan penuaan. Dan jika itu benar, maka cara kita berpikir setiap hari mungkin memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kita sadari. Jika kita berhenti sejenak dan merenungkan semua yang telah kita bahas, sebuah pemahaman perlahan mulai muncul. Tubuh manusia bukanlah mesin kaku yang berjalan tanpa mendengar apapun dari pemiliknya.
Ia lebih mirip sebuah taman hidup yang terus merespon segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, termasuk apa yang tumbuh di dalam pikiran kita. Setiap hari, kita menanam sesuatu di taman itu. Kadang berupa kekhawatiran, kadang berupa harapan, kadang juga berupa ketenangan yang lahir dari kesadaran yang jernih. Dan, seperti tanah yang subur, tubuh akan merespon benih-benih itu dengan caranya sendiri. Inilah mengapa penerapan praktis dari pengetahuan ini tidak dimulai dengan mencoba mengendalikan DNA, tetapi dengan memahami bagaimana kita merawat keadaan batin kita. Pikiran manusia secara alami bergerak cepat, melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, dari satu harapan ke harapan berikutnya. Ketika pikiran dibiarkan terus tenggelam dalam stres, tubuh secara perlahan masuk ke dalam pola biologis yang sama. Hormon stres meningkat, sistem kekebalan melemah, dan keseimbangan internal terganggu. Tetapi, ketika seseorang melatih ketenangan batin, bahkan hanya beberapa menit setiap hari, tubuh mulai merespon dengan cara yang berbeda. Banyak penelitian modern menunjukkan bahwa praktik seperti pernafasan sadar, meditasi, dan refleksi batin dapat menurunkan kadar hormon stres dan meningkatkan aktivitas sistem saraf yang menenangkan tubuh. Ini bukan sekadar pengalaman subjektif yang hanya terasa di dalam pikiran. Perubahan tersebut dapat diukur melalui detak jantung, tekanan darah, bahkan ekspresi gen tertentu yang terkait dengan peradangan dan sistem imun. Dengan kata lain, keadaan batin yang tenang dapat menciptakan lingkungan biologis yang lebih seimbang bagi sel-sel tubuh kita. Namun, ada satu hal yang sering disalahpahami ketika orang mulai mempelajari hubungan antara pikiran dan tubuh. Sebagian orang mengira bahwa mereka harus selalu berpikir positif sepanjang waktu, seolah-olah emosi negatif tidak boleh muncul sama sekali. Padahal kenyataannya, emosi seperti sedih, takut, atau marah adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Tubuh tidak rusak hanya karena kita merasakan emosi tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memprosesnya. Apakah kita tenggelam di dalamnya berhari-hari, atau kita mengakuinya dengan sadar lalu perlahan melepaskannya. Dalam banyak tradisi kebijaksanaan kuno, ketenangan pikiran bukanlah keadaan kosong tanpa emosi, melainkan keadaan sadar yang mampu mengamati pikiran tanpa dikuasai olehnya. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, pikirannya tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap setiap peristiwa. Ia menjadi lebih stabil, lebih jernih, dan lebih terarah. Dari sudut pandang biologis, keadaan seperti ini dapat menciptakan pola hormon dan aktivitas saraf yang jauh lebih seimbang bagi tubuh. Praktik sederhana seperti melambatkan nafas, menyadari pikiran yang muncul tanpa langsung mengikutinya, atau meluangkan waktu untuk refleksi yang tenang dapat menjadi langkah awal yang sangat kuat. Tidak perlu ritual rumit atau teknik yang sulit dipahami. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Karena tubuh manusia merespon pola yang berulang, bukan tindakan sesaat. Pikiran yang dilatih untuk kembali pada ketenangan, sedikit demi sedikit akan membentuk lingkungan internal yang berbeda bagi sel-sel kita. Selain itu, cara kita memaknai kehidupan juga memiliki pengaruh yang tidak kalah penting. Harapan, rasa syukur, dan keyakinan bahwa hidup memiliki makna dapat mengubah cara otak memproses pengalaman. Orang yang memandang hidup dengan perspektif yang lebih luas cenderung memiliki respon stres yang lebih terkendali. Tubuh mereka tidak terus-menerus berada dalam mode bertahan hidup. Dalam jangka panjang, keadaan mental seperti ini dapat membantu menjaga keseimbangan biologis yang lebih sehat. Jadi, mungkin penerapan paling sederhana dari semua pengetahuan ini adalah menyadari bahwa pikiran kita bukan sekadar ruang tempat ide lewat dan pergi. Ia adalah bagian dari ekosistem tubuh yang terus berinteraksi dengan sel-sel kita setiap hari. Cara kita berpikir, cara kita merespon kehidupan, dan cara kita menjaga keadaan batin dapat membentuk lingkungan biologis yang berbeda dari waktu ke waktu. Dan meskipun perubahan itu tidak terjadi secara instan, ia bekerja perlahan, seperti arus air yang terus mengukir batu selama bertahun-tahun. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia mungkin melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Ia menyadari bahwa menjaga pikiran tetap jernih bukan hanya soal kedamaian batin, tetapi juga tentang merawat tubuh yang telah dipercayakan kepadanya. Bukan dengan rasa takut atau tekanan untuk menjadi perfect, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap hari kita memiliki kesempatan kecil untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di dalam diri kita sendiri.
Dan dari langkah-langkah kecil itulah perubahan besar seringkali bermula. Setelah menelusuri semua lapisan ini, dari sejarah kuno, penemuan epigenetik, hingga hubungan halus antara pikiran dan biologi, kita mulai melihat gambaran yang jauh lebih luas. DNA mungkin menyimpan cetak biru kehidupan, tetapi cara cetak biru itu dijalankan tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Tubuh manusia hidup dalam dialog yang terus-menerus dengan lingkungannya, dan salah satu bagian dari lingkungan itu adalah dunia batin kita sendiri. Pikiran, emosi, dan keyakinan membentuk sinyal yang mengalir melalui sistem saraf, hormon, dan reaksi kimia yang akhirnya mempengaruhi bagaimana sel-sel kita bekerja. Bukan sebagai sihir yang instan, tetapi sebagai pengaruh yang halus, perlahan, dan seringkali tidak kita sadari. Dari sudut pandang ini, pertanyaan bisakah pikiran mengubah DNA ternyata tidak memiliki jawaban hitam putih yang sederhana. Pikiran mungkin tidak menulis ulang kode genetik seperti seorang penulis yang menghapus kata di atas kertas. Namun, pikiran jelas mampu mempengaruhi lingkungan biologis tempat gen beroperasi. Ia membentuk emosi, emosi memicu hormon, hormon mempengaruhi sel, dan sel merespons melalui mekanisme epigenetik yang sangat kompleks. Dalam jaringan hubungan inilah, kesadaran manusia mulai terlihat bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai bagian aktif dari sistem kehidupan. Dan mungkin disinilah kebijaksanaan lama yang pernah dibisikkan oleh banyak tradisi kuno menemukan makna barunya, bahwa manusia tidak sepenuhnya terpisah dari tubuhnya, dan tubuh tidak sepenuhnya terpisah dari keadaan batinnya. Ada hubungan yang lebih dalam antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana tubuh kita menanggapi dunia. Bukan berarti pikiran memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi ia jelas memiliki pengaruh yang lebih besar daripada yang dulu kita bayangkan. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, ia mungkin mulai memperlakukan pikirannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat pikiran sebagai sesuatu yang liar dan tak penting, tetapi sebagai ruang yang perlu dijaga dengan kesadaran. Setiap hari kita memilih apa yang kita pelihara di dalamnya. Ketakutan yang berulang, kemarahan yang dipelihara, atau ketenangan yang perlahan dilatih. Pilihan-pilihan kecil ini mungkin terlihat sepele dari hari ke hari, tetapi dalam jangka panjang, mereka membentuk arah kehidupan kita, baik secara mental maupun biologis. Jadi, misteri sebenarnya bukan hanya tentang DNA atau epigenetik. Misteri yang lebih besar adalah hubungan antara kesadaran manusia dan kehidupan itu sendiri. Kita hidup di dalam tubuh yang terus mendengarkan, merespons, dan menyesuaikan diri dengan pengalaman kita. Dan mungkin jauh di dalam sel-sel yang sunyi itu, tubuh kita selalu memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Bukan hanya dari apa yang kita lakukan, tetapi juga dari apa yang kita pikirkan. Jika perjalanan pemikiran ini membuat Anda melihat diri Anda dengan cara yang sedikit berbeda, maka mungkin video ini telah mencapai tujuannya. Bagikan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton, dan pemikiran apa yang paling membuat Anda merenung. Karena percakapan seperti ini menjadi jauh lebih hidup ketika kita menjelajahinya bersama. Dan jika Anda tertarik menggali lebih dalam misteri kesadaran, sains tersembunyi, dan kebijaksanaan yang jarang dibicarakan, tetaplah bersama di kanal ini, karena masih banyak rahasia yang menunggu untuk kita buka perlahan.